Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Tabura Injil yang Kristus Yesus kasihi. Hari ini kita bertemu lagi dalam sukacita Tuhan. Kita duduk sekeliling firman Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Tentu harapan dan doa bagi kita sekalian, kiranya kita semua menikmati suasana yang menyenangkan, yang penuh dengan sejahtera dan damai. Firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan ini, saya angkat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami masih punya waktu untuk menikmati firman-Mu. Kami sadar akan ketidakmampuan kami, keterbatasan kami sebagai orang dosa. Kami minta pertolongan kuasa Roh Kudus ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi kesukaan kami, dan firman-Mu saja yang menjadi panduan untuk mengarahkan hidup kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang memberi diri dan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman hidup, kami minta. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Kristus kasihi, bagian firman Tuhan saya baca bagi kita dalam Amsal pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-12 yang berkata-kata demikian. Perikop nasihat untuk mencari hikmat. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa, dari bagian firman ini diberikan tema hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Istilah hikmat atau bijaksana ini tidak asing bagi kita. Setiap hari kita dengar, bahkan kita sendiri juga mengucapkan. Dan kita juga membutuhkan, baik dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat, gereja, dan masyarakat. Makanya dalam Amsal pasal 8 ayat 11 dikatakan hikmat itu lebih berharga dari permata. Nah, secara sederhana kalau kita mengartikan kata hikmat atau bijaksana itu adalah kemampuan, kesanggupan kita untuk menggunakan pengetahuan kita yang kita miliki dalam menentukan apakah baik atau buruk, dalam memilih mana yang benar dan salah, dalam melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, dalam menentukan ini Tuhan atau hantu. Dalam memilih mana yang penting untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Jadi hikmat itu kesanggupan untuk menentukan, memilih, dan memutuskan. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam situasi yang terjepit, kita membutuhkan hikmat. Kita dalam situasi yang untuk memilih atau menentukan. Kadang kita salah pilih, kita salah tentukan. Kita bingung sendiri. Mau pilih ini atau pilih yang sana. Setelah kita salah pilih, kita menyesal, tapi air sudah di leher, nasi sudah jadi bubur. Dan itu sebabnya manusia, siapapun dia, kecil atau besar, orang pintar atau orang yang bebal, dia butuhkan hikmat Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Salomo bicara kepada anak-anaknya tentang bagaimana hidup dalam ajaran-ajaran, dalam jalan-jalan Tuhan, dalam didikan, supaya mereka itu beroleh hikmat dari Tuhan. Dan Salomo lakukan ini karena dia sejak awal dalam keluarganya, bapaknya sebagai Raja Daud, sebagai seorang raja, dan kesalehan yang sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan Tuhan ini harus menjadi satu keharusan bagi setiap orang tua
bapak mama untuk menyampaikan itu kepada anak-anak. Selain itu mereka juga orang tua harus menjadi teladan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud sehingga kepada Salomo dipesankan dan Salomo melakukan hal ini dalam hari-hari hidup. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tema perenungan kita hari ini hikmat yang dari atas atau hikmat surgawi atau hikmat Allah. Itu berarti ada hikmat manusia, hikmat yang dari dunia. Dan hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia. Hikmat dunia kita kadang-kala hanya bisa kita alami dalam keterbatasan akal kita, otak kita. Tapi di luar akal kita, kita butuh hikmat Allah supaya kita dapat hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Ada 3 hal yang penting dalam perenungan ini. Pertama, memperoleh hikmat dari Allah, hikmat dari atas. Bagaimana kita memperoleh hikmat dari atas? Hikmat Allah, hikmat surgawi. Jawabannya ada berapa? Yang pertama, takut akan Tuhan. Amsal dalam pasal 1 ayat 7, Salomo katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi pengetahuan di sini bukan sekadar ilmu saja, tapi pengetahuan di sini menganut ilmu yang mendatangkan kebaikan. Ilmu yang mendatangkan kebaikan. Dan itu kita bisa dapati melalui pendidikan, ya, baik itu yang terkait dengan moral, agama, dan etika. Dalam hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan gereja dan masyarakat. Dan itu diminta supaya diajarkan berulang-ulang dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7 itu. Diminta supaya pengajaran hikmat atau pengetahuan akal budi itu diajarkan secara berulang-ulang. Nah Amsal 9 ayat 10 juga. Jadi takut akan Tuhan itu merupakan dasar, merupakan fondasi untuk mendapatkan hikmat yang sejati. Karena hikmat itu sekali lagi berkaitan dengan kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan dengan baik. Jadi pengetahuan itu perlu kita miliki, tapi pengetahuan itu terbatas sehingga kita perlu mendapatkan hikmat Tuhan supaya dengan hikmat Tuhan itu kita bisa menggunakan pengetahuan kita untuk menentukan yang benar, yang baik dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, lalu takut akan Allah ini bukan artinya meringkuk di hadapannya. Tapi kita membungkuk di hadapan Tuhan. Karena kita merasakan bagaimana perlindungan, bagaimana respek Tuhan. Respek kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Jadi kita membungkuk di hadapan Tuhan. Bukan takut, tapi kita datang menghormati Tuhan. Itu yang diminta. Permulaan dari hikmat itu takut Tuhan. Nah, yang kedua kita harus rendah hati. Kita hidup bersahaja, apa adanya, rendah hati. Jangan menganggap diri hebat. Hikmat itu tidak akan ada tanpa kerendahan hati. Kita baca Amsal pasal 11 ayat 2. Dengan hikmat itu kita mau mengaku bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Segala yang kita dapati, segala yang kita miliki ini karunia dari Tuhan. Jadi kita tidak harus angkuh dengan apa yang kita miliki. Kita perlu mengetahui pikiran Allah. Supaya apa yang kita lakukan berkenan dengan Allah. Yakobus pasal 4 ayat 6 katakan Allah menentang orang-orang yang angkuh, orang-orang sombong. Tapi ia senang memberi hikmat kepada mereka yang rendah hati. Jadi hikmat itu kita dapat selain takut akan Allah, kita juga harus rendah hati dan hidup bersahaja. Yang berikut kita selalu harus mempelajari firman Allah yang tertulis. Jadi baca firman. Firman ini sebagai sebagai awan, ya. Tapi juga firman ini sebagai api yang memberikan penerangan dalam perjalanan hidup kita malam, siang, dan malam. Jadi baca firman itu juga permulaan segala hikmat. Amsal pasal 2 ayat 1-5. Yang terakhir kita ingat supaya meminta kepada Tuhan. Karena ketika kita lemah, kita punya hikmat yang terbatas ikut manusia, kita minta kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, apabila kita lemah, kita minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Jadi itu bagian yang pertama, bagaimana kita mendapatkan hikmat. Takut Tuhan, rendah hati, selalu baca firman Tuhan dan berdoa. Minta Tuhan kasih hikmat. Hal yang kedua, mengapa hikmat Tuhan itu penting bagi kita, bagi setiap orang. Mengapa? Supaya kita ini takut Tuhan. Amsal 8 ayat 13, kalau ayat 1-26 kita baca di situ pentingnya hikmat. Kita membenci kesombongan. Kalau kita takut Tuhan, kita membenci kesombongan, membenci kejahatan.
Kita memagari mulut dari ucapan-ucapan yang tidak benar, yang sering menyakiti hati orang. Lalu kita mendapatkan berkat Tuhan. Kita bisa menyukakan hati Tuhan, menarik tuh perhatian Allah. Dan ada kebahagiaan umur panjang bagi kita. Jadi hikmat Tuhan itu penting bagi kita supaya kita pertama kita takut Tuhan, dan dengan takut Tuhan, dengan menghormati Tuhan, dengan percaya Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat sampai pada umur panjang. Itu sebabnya dalam bagian firman Tuhan ini diingatkan kepada kita untuk selalu minta hikmat. Lalu mengapa kita perlu mendapat hikmat Allah, hikmat dari atas? Karena supaya kita bertindak itu dewasa dalam bertindak. Kalau kita baca Amsal 8 ayat 14, beri pertimbangan yang utuh dalam pengambilan keputusan. Membantu kita juga untuk hidup dalam wibawa. Orang lain menganggap kita, ya orang ini berwibawa, apa yang disampaikan itu pasti akan didengar karena punya wibawa. Ayat 15 sampai ayat 16. Nah, seorang yang berwibawa itu bisa memimpin rakyatnya. Karena dia punya hikmat. Kalau Bapak Ibu kita baca dalam buku-buku tentang batu peradaban yang ditulis oleh Isaac Samuel Kane. Dia tulis di Eitumeri, di Teluk Wondama itu. Bagaimana ada kata-kata yang dia tulis. Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepintaran, kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, dan bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Dia tulis tanggal 25 Oktober 1925. Kalau kita baca kata-kata ini, sesungguhnya kata-kata ini bicara soal hikmat. Memimpin tanah ini, memimpin orang banyak, memimpin orang Papua bukan dengan pengetahuan saja, bukan dengan keterampilan saja secara manusia, tapi membutuhkan hikmat dari Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara, para pemirsa yang kekasih, jadi seorang itu butuh hikmat Allah supaya dia memimpin rakyatnya dengan benar. Lalu yang berikut, dia bisa menuntun orang ke ambang pintu sukses. Itu kalau kita baca Amsal pasal 8 ayat 18. Jadi orang memiliki sukses, kekayaan dan kehormatan itu karena ada hikmat. Dia tahu menggunakan kekayaannya untuk kepentingan, untuk menolong orang lain dan memuliakan Tuhan. Itu bagian yang kedua. Jadi kenapa pentingnya kita memiliki hikmat? Ya. Yang terakhir, bagian yang ketiga, bagaimana caranya kita memelihara hikmat itu? Hikmat yang dari atas, hikmat dari Allah itu bagaimana caranya supaya hikmat itu tetap ada dalam hidup kita? Nah, sesuatu yang harus kita jaga. Salomo berkata kepada putranya, jagalah hikmat yang praktis dalam kesanggupan berpikir. Kalau kita baca ayat 21 Amsal 3, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Dia minta kepada anaknya supaya pelihara hikmat. Sayang sekali Salomo sendiri gagal memelihara hikmat Tuhan. Dia ketika minta hikmat, Tuhan kasih hikmat sama dia. Ketika dia berhadapan dengan dua perempuan, dua ibu yang mencoba untuk memperebut satu orang anak. Dan hikmat Tuhan itu Salomo mampu untuk membedakan. Setelah dia meminta untuk ambil parang atau sebuah parang, lalu memecah atau memotong anak itu bagi dua. Perempuan yang satu bilang, potong aja bagi dua. Yang punya anak ini tidak usah. Raja kasih kepada ibu yang lain, jangan potong dia. Dan itu hikmat yang Salomo pakai, katakan bahwa kau yang punya anak ini. Nah, ternyata dia tidak berhasil memelihara hikmat itu. Ketika dia mempersunting 700 istri, 300 gundik istri bangsawan, ya, dia kawin mereka karena dia punya kekuatan, kemampuan. Banyak bangsa-bangsa yang dia jajah, ambil perempuannya, dikasih kawin. 300 gundik, 1000 istri, 700 istri, 300 gundik. Dia kawin dengan perempuan-perempuan yang tidak seiman dengan dia. Mereka yang sembah kepada dewa-dewa, dan dia termakan akhirnya. Hikmat itu Tuhan tarik dari dia. Tuhan masih mengasihi dia itu karena Daud bapaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika hikmat itu tidak kita gunakan dengan baik, hikmat itu akan Tuhan tarik. Sama dengan Simpson. Dia juga punya hikmat, dia punya kekuatan ada di rambutnya. Tapi ketika dia mempersunting Delila, dia tidak hidup lagi dalam kehendak dengan Tuhan. Tuhan tarik hikmat. Sehingga mari kita memelihara hikmat itu karena
Apa itu hikmat? Tadi katakan kemampuan kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita perlu belajar. Kita perlu belajar, kita perlu dapat didikan. Pengetahuan penting. Tapi pengetahuan manusia itu hanya terbatas akal saja. Tapi ada yang di luar akal itu hanya cuma hikmat Allah. Makanya kita butuh hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesimpulan dari pemberitaan perenungan kita hari ini, bahwa hikmat itu ketika kita bisa memperoleh ketika takut akan Tuhan, kita rendah hati, kita selalu dekat dalam firman Tuhan, kita berdoa. Lalu hikmat itu penting supaya kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dan kita juga harus memelihara hikmat itu. Dan orang yang berhikmat itu, dia lebih berharga dari permata. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita, supaya kita boleh mengoreksi hidup kita hari ini. Apakah dalam keluarga saya teruskan pengetahuan yang berhikmat dari Allah bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya, atau saya lalai untuk menyiapkan anak-anak saya dalam ajaran-ajaran dan didikan Tuhan untuk memperoleh hikmat Allah. Tuhan memberkati kita supaya hidup kita juga berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Kita pasrah dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang hikmat yang dari atas. Karena hikmat kami manusia terbatas, hanya lebih banyak pada akal, tapi dengan mendapatkan hikmat Tuhan, hikmat dari atas, hikmat surgawi, kami mampu menggunakan pengetahuan yang ada ini untuk melakukan hal-hal yang baik, memutuskan, memilih, membedakan hal yang baik, membuat orang lain menjadi sejahtera, menjadi sukacita. Kami tahu berterima kasih kepada orang lain, kami tahu menghargai orang lain, kami tahu menghormati orang lain, apalagi menghormati Tuhan. Sempurnakan firman-Mu bagi kami dalam kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami memelihara hikmat yang Tuhan sudah kasih bagi kami. Hidup yang baik ini adalah hikmat. Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh, firman-Mu, supaya hidup kami berarti dan kami memelihara hikmat. Kami tidak sama dengan Raja Salomo yang walaupun awalnya begitu mendapat hikmat, tapi karena dia tidak memelihara hikmat itu dengan baik, hidup dalam ketidakbenaran, dalam kejahatan, Tuhan tarik hikmat itu. Berkati kami supaya hidup dalam hikmat Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka hari ini dan seterusnya dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Beri mereka ada kedekatan dengan Tuhan, ada waktu yang kami mau pakai senantiasa dalam hidup ini. Dalam setiap hari kami punya waktu sedikit, kami beri untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa khusus bagi Badan Pekerja Kelas Siapan Selatan, Bapak Ketua dan seluruh jajaran yang memfasilitasi adanya Tabura Injil sebagai media pekabaran Injil untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ketua dan seluruh jajaran supaya pekerjaan pelayanan ini dapat diteruskan. Banyak orang datang kepada Tuhan. Lebih khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola, teknisi-teknisi yang menata semua teknik terkait dengan Tabura Injil ini. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga mereka supaya kemampuan yang mereka miliki, ilmu yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki diberkati. Ada hikmat dari Tuhan. Mereka pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, setiap pergumulan mereka, supaya mereka setia dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang membantu pelaksanaan Tabura Injil ini. Kami berdoa khusus bagi Bapak, Ibu, Pendeta, Guru Jemaat, Guru Injil, Penatua Syamas, semua yang terlibat dalam pelayanan di mana saja Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami. Kiranya melalui kuasa dan kasih sayang-Mu kami terus diberkati dalam hikmat Tuhan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu para pemirsa, saudara-saudara dalam Tuhan. Mari kita ikuti terus taburan firman Tuhan melalui Tabura Injil. Biar nama Tuhan dipermuliakan, kita senantiasa diberkati. Shalom.